Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa habana. Shalla 'alaika Allah bika ya mushaffa khussana wa habana ma'a alikal athhar ma'dini sirikal asma fahum sufunun najati himana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim, ulama, para kiai, sesepuh, para ustadz, asatid, ustadzah Desa Olean, yang mudah-mudahan Allah senantiasa karuniai rahmatnya, Allah senantiasa berikan keberkahan kepada beliau-beliau. Dan tak lupa juga untuk seluruh pengurus Masjid Baitur Rahman Desa Olean dan seluruh masyarakat Desa Olean, mudah-mudahan Allah senantiasa mengucurkan keberkahan untuk Desa Olean, sehingga umat Islam yang ada di desa ini selalu menjalankan perintah Allah, menjalankan sunnah Nabi Muhammad, menjalin kerukunan, saling silaturahmi, dan mudah-mudahan masuk surga berbondong-bondong bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kuliah subuh Ramadan yang mudah-mudahan selalu diberi keberkahan, diberi kelancaran rizki. Yang punya hutang banyak, semoga Allah tapi lunaskan hutangnya. Allah beri rizki yang halal, yang banyak, yang berkah. Karena rizki kalaupun banyak tak berkah, tak bikin bahagia. Mudah-mudahan kita yang hadir semua di sini, yang punya penyakit, baik penyakit dalam, penyakit luar, zahir maupun batin, Allah segera sembuhkan. Saudara-saudara kita yang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Yang sehat-sehat, mudah-mudahan dijauhkan dari berbagai penyakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah mempelajari ilmu-ilmunya Allah, mengkaji, istiqomah beribadah, beribadah kepada Allah sampai akhirnya akhir hayat kita mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Karena husnul khotimah itu adalah puncak tujuan hidup kita di dunia. Tidak ada lagi tujuan akhir hidup kita kecuali husnul khotimah. Maka banyak-banyak berdoa. Doa us-shaim mustajab. Doanya orang yang berpuasa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Detik ini, di saat ini kita masih diberi nafas gratis, masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghirup udara sehat. Dan yang lebih bersyukurnya lagi, detik ini kita masih diberi iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa saya katakan kita masih diberi iman? Saya yakin kita diberi iman. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Satu alasannya, kata Allah, orang yang meramaikan masjid itu adalah orang-orang yang beriman. Satu. Yang kedua, alhamdulillah, walaupun saya tidak tahu ini, tapi saya husnuzon, sampean itu semuanya berpuasa. Karena puasa itu, uniknya puasa itu ibadah yang tidak dilihat orang lain.
ibadah yang tidak dilihat orang. Jadi tidak ada unsur riya. Kalau sholat dilihat orang lain. Orang kalau sholat, saya mau sholat mumpung ada kiai, sholat sunnah, itu termasuk riya. Saya mau sholat mumpung ada kiai, biar dilihat saya orang yang rajin. Itu termasuk riya. Saya sholat mumpung masih banyak orang ini, biar saya terlihat. Itu riya. Nanti di akhirat kata Allah, ketika dia meminta pahala kepada Allah, Allah lontarkan pahalanya. Tuh, kamu kan dulu ibadah minta disanjung, minta dipuji sama orang itu, minta pahalanya sama orang itu. Tapi kalau ibadah puasa tidak terlihat, jadi tidak unsur riya. Itu kehebatan dari ibadah puasa. Alhamdulillah kita beri iman Islam, yang mana nikmat Islam dan iman ini adalah nikmat yang paling agung. Karena iman dan Islam ini adalah nikmat yang akan kita bawa sampai akhirat kelak. Dan tak lupa juga kita sampaikan salam, salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kuliah subuh, saya lihat jadwal di sana ada temanya, harus dikasih tema. Temanya agak sedikit ekstrim, menjaga hati dari ghibah dan namimah. Wah, dari ghibah dan namimah. Seharusnya untuk orang-orang tua itu banyak berharapnya kepada Allah. Akan tetapi tidak ada masalah. Karena kita mengkaji ilmunya Allah, kita mempelajari ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum masuk ke tema, saya ingin sampaikan beberapa hadis Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya. Beliau menuliskan sebuah hadis tentang keutamaan puasa. Hadis diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kullu hasanatin bi asyri amsalihah. Nih, kita kalau mempelajari hadis itu benar-benar melihat kasih sayang Allah kepada kita, melihat rahmahnya Allah kepada kita. Kata Rasulullah, kullu hasanatin bi asyri amsalihah. Setiap satu kebaikan, Allah itu akan balas dengan 10, bukan 1. Setiap ibadah ataupun amal kebaikan yang kita lakukan, Allah itu membalasnya bukan cuma 1. Kata Rasulullah, bi asyri amsalihah, dibalasnya 10. Itu dibalas 10 itu kalau amaliyahnya biasa-biasa. Kata Rasulullah, ila sab'i mi'ati di'fin. Jadi setarnya, mulai dihitung pahalanya itu dari 10 sampai 700 kali lipat. Ibadah dikasih pahala 10 sampai 700. Yang sampai 700, yang sampai 500 itu amaliyah yang seperti apa? Tergantung kualitas amal ibadah. Tergantung kualitas amal ibadahnya. Makanya Allah itu kan memerintahkan ibadah kepada kita bukan banyaknya, tetapi bagusnya, tetapi baiknya amal. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang dihitung itu bagus amalnya, bukan banyaknya. Kecuali berzikir, berzikir. Kalau zikir kepada Allah, kata Allah, alladzina yadhkurunallaha dzikran katsira. Kalau zikir itu sebanyak-banyaknya. Tapi kalau amal ibadah, salat, Allah itu tidak melihat banyaknya amal salatnya, tapi dengan cepat. Contoh tarawih.
Taraweh yang viral-viral, nah di Indonesia itu kan banyak. Taraweh 7 menit, 3 menit, aduh. Itu kurang bagus. Jadi yang dihitung oleh Allah itu yang bagusnya, bukan banyaknya. Iya, banyak penting, tapi bagus lebih penting. Kalau zikir banyaknya, ya lebih bagus banyaknya. Tapi kalau amal ibadah kayak sholat, itu kita khusyukkan, kita benar-benar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap amal dibalas 10 sampai 700 kali lipat. Kata Rasulullah, illa shaum, kecuali puasa. Kecuali puasa. Ini hadis ini merupakan hadis qudsi, yang mana hadis qudsi itu berarti perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kalau puasa itu khusus. Ini benar-benar menunjukkan kehebatan puasa. Jadi amal ibadah kayak sholat itu bisa kita diberi pahala sampai 700 kalau kita benar-benar ibadahnya bagus, ikhlas. Kecuali puasa. Puasa itu kata Allah rahasia sudah. Ini Allah sendiri yang akan balas. Lah, memangnya kalau ibadah sholat bukan Allah yang balas? Iya, Allah yang balas. Cuman sudah ada hitungannya sama malaikat. Tapi kalau puasa, Allah sendiri yang hitung. Allah sendiri yang ngasih pahala. Makanya sampai Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya itu beliau berkomentar, pahalanya puasa faqad jawaza qununat takdir wal hisab. Jadi pahalanya puasa itu dari saking banyaknya, kata Imam Ghazali, sampai melampaui batas hitungan yang tidak terbatas. Mungkin kalau ada nomor-nomor masuk di komputer tidak muat dah menghitung pahalanya puasa, karena saking banyaknya. Maksudnya saya membicarakan tentang pahala puasa bagaimana? Maksudnya kita itu harus benar-benar menjaga pahala puasa. Di antaranya lagi hadis Nabi Muhammad SAW, kata Rasul SAW, la khulufu famis shaim atyab indallah min rihil misik. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu, di sisi Allah lebih bagus dibandingkan minyak misik. Artinya apa? Ini di sisi Allah ya, bukan di sisi manusia. Kalau di sisi manusia dicoba sama manusia ya, bau busuk. Tapi kalau di sisi Allah lebih bagus. Maksudnya lebih bagus itu apa? Ulama banyak berkomentar, salah satunya yang paling dominan, komentar ulama itu maksudnya lebih bagus daripada minyak misik adalah, jadi bau mulutnya orang yang berpuasa ketika mengeluarkan nafas itu diberi pahala ketika bau. Makanya banyak ulama yang memakruhkan untuk sikat gigi. Tapi kalau sikat gigi sebelum zuhur tidak apa-apa, tapi setelah zuhur itu makruh hukumnya. Tidak usah, kalau menurut saya tidak usah, untuk menjaga barangkali batal ya. Maksud daripada atyab min rihil misik ya. Jadi bau mulutnya orang yang berpuasa itu diberi pahala oleh Allah lebih banyak pahalanya dibandingkan orang pakai minyak misik. Karena orang pakai minyak, kita disyariatkan, kita disunahkan untuk minyak wangian. Itu sesuai tuntunan sunnah Rasul SAW. Itu disunahkan untuk pakai minyak wangi. Setiap kita pakai minyak wangi itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat jadi umatnya Nabi Muhammad ya. Kasih apa? Minyak wangi dikasih pahala. Yang enak-enak dikasih pahala sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keutamaan orang yang berpuasa, cuman bau mulut dikasih pahala sama Allah. Apa ndak enak? Makanya kita harus sering bersyukur. Setiap detik harus bersyukur kepada Allah. Walaupun syukur kita kepada Allah itu tidak akan mampu menandingi nikmat Allah. Jauh. Kita ibadah, kata
Al-Habib Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit. Saya pernah baca kitab Al-Ajwibatul Ghaliyah. Di sana dijelaskan kalau kita itu bersyukur dalam rangka bersyukur atas nikmat Allah, kita beribadah kepada Allah di atas bara api. Bayangkan, kita beribadah sujud di atas bara api dari mulai bumi ini diciptakan sampai hari kiamat, itu belum bisa menandingi nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan lalai. Ya walaupun manusia tempatnya lalai. Artinya ketika kita hadir di majelis ini, kita diingatkan untuk bersyukur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur masih diberi hidup, diberi Allah kesempatan untuk mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu ya. Yang pertama tadi, pahalanya orang yang berpuasa itu tidak terbatas. Yang kedua, saking gampangnya mendapatkan pahala puasa, sampai bau mulutnya saja dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tiga saja dah yang saya mau sampaikan hadis yang ini. Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki di dalam kitab Khosais Al-Ummah Al-Muhammadiyah. Saya senang baca kitab ini. Soalnya hadisnya enak. Maksudnya ya hadis semuanya enak. Pembahasannya enak, Sayyid Muhammad itu. Beliau menulis sebuah hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sumtus shaim tasbih. Sumtus shaim tasbih wa naumuhu ibadah wa du'auhu mustajabun wa amaluhu mudha'afun." Sumtu itu somata, diam. Diamnya orang yang berpuasa itu dihitung tasbih. Enak deh orang puasa, diam dihitung tasbih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidurnya ibadah. Ya sudahlah, tidur terus dari pagi sampai sore. Enak ibadah terus. Tidak apa-apa tidur terus selama dia menghindari maksiat dari Allah Subhanahu wa taala, tidurnya lebih baik. Tapi kalau ada yang lebih baik, ada yang lebih baik daripada tidur, contoh seperti baca Al-Qur'an, ya jangan tidur terus. Kita itu di bulan puasa Allah lagi nurunkan rahmat, pahala yang sangat banyak. Makanya kalau kita tidak pandai-pandai mengambilnya ya rugi. Doanya mustajab, wa amaluhu mudha'af, amal ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan berulang kali, apa ndak enak jadi umatnya Nabi Muhammad? Diamnya dihitung bertasbih, tidurnya dihitung ibadah. Doanya mustajab. Bulan puasa ini Allah sudah siapkan semua. Tergantung kitanya lah, tinggal kitanya mau minta sama Allah apa enggak. Kalau kita minta sama Allah, pasti Allah kasih. Kalau enggak besok, ya minggu depan Allah kasih. Kalau enggak minggu depan, ya tahun depan. Kalau enggak tahun depan, intinya doa tidak akan ditolak oleh Allah sampai di akhirat kelak. Bahkan di dalam keterangan dalam sebuah kitab, banyak orang-orang yang di akhirat kelak itu banyak yang menyesal karena doanya itu sudah dikabulkan di dunia. Ya Allah, tahu gini, tahu pahala ataupun balasan orang berdoa banyak seperti ini, mending saya dikabulkan di akhirat saja. Tapi kita kan pengennya di dunia dulu ya, di dunia, di akhirat juga. Kalau di dunia sudah ya sudah. Makanya berdoa terus tanpa henti. Jangan putus asa. Karena tidak akan sia-sia doa itu. Itu menjadi tabungan kita di akhirat kelak. 3 hadis ini cukuplah untuk membuktikan, untuk bisa kita tahu betapa pentingnya, betapa besarnya pahala dari puasa. Oleh karenanya saya ingin himbau untuk tema hari ini kan untuk menjaga hati dari hibah dan namimah.
Ketika kita melihat pahala puasa yang begitu banyak, pahala puasa yang begitu besar, pahala puasa yang begitu gampang didapatkan, apa kita tidak eman untuk membuangnya? Maksudnya membuangnya bagaimana? Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, mungkin ajunan semua sudah hafal hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Banyak orang yang puasa, kata Rasulullah, tidak dapat pahala, cuma dapat haus dan lapar. Maksud saya, tadi saya sodorkan beberapa hadis tentang keutamaan puasa, biar kita itu menjaga puasa kita. Setidaknya ada beberapa hal yang membatalkan pahala puasa. Kan eman dari pagi kita sampai sore berpuasa, nahan lapar, nahan haus, cuma dapat lapar dan haus, kan rugi. Makanya perlu diperhatikan, di antara yang membatalkan pahalanya puasa adalah ghibah. Apa itu ghibah? Ngomongin orang lain. Kalau orang Jawa itu ngomongnya ngerasani, sama. Ngerasani. Ngomongin orang lain. Di antaranya ghibah, namimah, adu domba. Kalau namimah itu lebih kejam ini daripada ghibah. Ya memang ada ghibah yang dibolehkan. Ngomongin orang lain boleh, ada. Contohnya ngomongin seseorang yang berbuat zalim. Ada orang berbuat zalim supaya ditindak maksudnya. Contoh ada pencuri, oh pencuri itu dia mencuri gini. Omongkan sama pihak yang berwajib. Jangan omongkan oh dia itu mencuri, jangan ngomongin kejelekannya dia di hadapan sesama teman kita, tapi ngomongkan sama polisi. Itu tidak apa-apa, itu namanya ghibah, tapi yang boleh, tidak dosa. Karena untuk menghilangkan sifat pencurinya orang ini. Yang artinya gini, ghibah itu membatalkan pahalanya puasa. Bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat kan, wala yaghtab ba'dukum ba'du. Kalau ayat lengkapnya, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibba ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka buruk. Berawal dari suudzon. Memang harus dijauhi suudzon itu. Bahkan ada seorang ulama modern. Dia itu kalau seorang wali, kalau tidak salah, kalau melihat semua orang baik kelihatannya jelek, tampangnya buruk, dia itu anggap semuanya Nabi Khidir. Jadi menjaga prasangka itu, menjaga prasangkanya. Jangan sampai memberikan prasangka kepada orang lain yang buruk-buruk, apalagi prasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah ini. Ya, husnudzon dengan Allah itu wajib, husnudzon dengan makhluknya Allah, hambanya Allah juga wajib. Wala yaghtab ba'dukum ba'd. Jangan menggunjing orang lain, jangan membicarakan kejelekan orang lain. Kalau definisi hibah itu di kitab-kitab dijelaskan membicarakan kejelekan orang lain sekira orang lain tersebut kalau mendengarnya dia akan benci. Contoh, Zaid diceritakan sama si Amr, tapi Zaid tidak tahu. Kalau seandainya kalau seandainya Zaid ini tahu apa yang dikatakan Amr, Zaid ini akan benci. Nah, ini namanya ghibah. Beda kalau
Zaid ini dibicarakan sama Ammar tapi Zaidnya senang. Tapi itu bukan hibah, tapi pujian. Puasa, tidak ada minum. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu dalam Al-Quran. Allah sendiri yang melarang kita untuk ghibah. Wala tajassasu, jangan mencari-cari kejelekan orang lain. Yang biasanya cari-cari kejelekan orang lain sekarang berubah. Jangan mencari kejelekan orang lain, cobalah cari kejelekan diri sendiri. Kalau Indonesia kan punya pepatah, gajah di pelupuk mata tidak terlihat ya. Kalau semut di seberang lautan terlihat jelas. Ya maknanya itu kesalahan kita yang besar yang banyak ini tidak terlihat oleh kitanya. Tapi kesalahan orang lain itu di sana tuh kecil tapi terlihat. Itu penyakit kita itu yang harus diberesin. Kita itu kan ngaji pengennya apa? Setiap kita ngaji pengennya kan berubah. Berubah menjadi apa? Monster. Berubah menjadi lebih baik, lebih baik. Iya kan, ngaji itu kan tujuannya merubah diri, menata hidup, menata hati. Kalau dari ngaji kita berubah, mau cari dari mana obatnya? Kita itu banyak penyakitnya. Masih banyak penyakitnya. Terutama penyakit batin. Bahkan dalam kitab Fawaidul Mukhtarah dijelaskan di sana ada maqalah al-lisan. Al-lisan jirmuha shaghir wa jurmuha kabir. Jirmuha shaghir wa jurmuha kabir. Lisan. Lisan ini bentuknya kecil. Bentuknya kecil. Wa jurmuha kabir. Tapi dosanya, dosa yang dihasilkan dari lisan itu besar. Jirim itu bentuk, jurum itu dosa. Makanya banyak orang masuk neraka itu gara-gara lisan. Sampai Nabi Muhammad SAW menjamin orang yang bisa menjaga lisan dan kemaluannya, ada dua nih yang harus dijaga. Kata Rasulullah SAW, laula au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yadmanu li ma baina lihye wa ma baina fakhidhe adman lahul jannah. Barang siapa yang menjamin ma baina lihye, apa itu? Baina lihye, di antara dua dagu, itu adalah kiasan bahasa Arab, yaitu lisan maksudnya. Dan orang yang bisa menjamin kemaluannya, kata Rasulullah SAW, aku akan jamin dia masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pentingnya menjaga lisan. Nah, orang yang mengomongkan orang lain itu sama halnya memakan daging mentah saudaranya. Kan tadi Allah ceritakan dalam Al-Quran, ayuhibba ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah kamu senang? Kata Allah, apakah kamu senang memakan daging saudaramu? Memakan mayat, daging mayatnya saudaramu. Kata Allah, fakarihtum, pasti tidak senang. Jadi kalau kita ghibah, itu sama halnya makan daging saudaranya mentah-mentah. Di zaman Rasulullah SAW, Al-Imam Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik, meriwayatkan sebuah hadis. Kata sahabat Anas bin Malik, Rasulullah itu dulu suatu ketika Rasulullah memerintahkan kita untuk puasa 1 hari. Puasa sunnah ini. Tapi hari itu sangat panas, sangat teriknya sangat luar biasa. Sahabat Anas mengatakan Rasulullah pernah memerintahkan untuk berpuasa 1 hari. Karena panas,
banyak para sahabat yang mengadu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, saya izin, saya mau buka sekarang. Belum waktunya buka ini. Mungkin siang atau ya agak sore. Tidak kuat ya Rasulullah. Rasulullah ngizinkan, iya dah, buka, tidak apa-apa. Makanya dari sini puasa sunnah itu boleh dibatalkan. Tapi kalau puasa wajib, kalau tidak ada uzur, tidak boleh dibatalkan. Apalagi puasa Ramadan. Puasa wajib itu apa saja? Di antaranya puasa nazar. Saya kalau beli mobil, saya akan nazar. Saya akan berpuasa selama 3 hari. Nah itu puasanya 3 hari itu wajib. Tapi beda sama puasa bulan Ramadan. Bulan Ramadan walaupun tidak dinazari, walaupun tidak dijanjikan sama diri sendiri, itu pahalanya lebih besar dibandingkan puasa nazar. Ketika Rasulullah SAW merintahkan puasa, para sahabat satu persatu nih. Ya Rasulullah, izin buka ya, tidak kuat. Oh iya dah, tidak apa-apa. Ada lagi. Nah, yang terakhir kali ada perempuan, 2 orang perempuan. Tapi yang datang ini laki-laki yang mengadu, ya Rasulullah, itu ada 2 perempuan. Mau izin sama panjenengan tidak enak karena perempuan. Katanya minta izin mau buka, tidak kuat. Rasulullah kan sudah diberi mata batin sama Allah. Rasulullah itu berpaling sampai 2 kali. Si laki-laki tersebut ngomong lagi, ya Rasulullah, ini ada 2 perempuan pengen izin membatalkan puasanya. Apa kata Rasulullah SAW? Orang dia itu tidak puasa. Masa orang puasa memakan daging saudaranya? Dia itu sudah tidak puasa dari tadi. Masa puasanya dihabiskan untuk membicarakan saudaranya? Setelah mendengar itu, sahabat tersebut diperintahkan sama Rasulullah itu, coba kalau kepengin puasanya diterima, suruh muntahkan apa yang ada di dalam perutnya, kata Rasulullah SAW. Tidak makan apa-apa. Ini si perempuan, 2 perempuan tadi. Setelah mendengar perintah Rasulullah, laki-laki tersebut pergi ke perempuannya. Katanya suruh dimuntahkan. Apa yang keluar dari perutnya? Daging segar bercampur darah. Itu terjadi zaman Rasulullah SAW. Benar-benar terjadi. Makanya orang ghibah itu ya sama saja memakan bangkai saudaranya. Suatu ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat lagi duduk-duduk, tercium bau busuk bangkai. Tidak tahu ini bangkai apa. Kata Rasulullah SAW, wahai sahabat, tahu ini bangkai apa? Mungkin bangkai kambing ya Rasulullah. Tidak ada bangkai kambing. Mungkin bangkai unta. Bukan. Itu bau busuknya sampai sahabat itu menutup hidung sampai rapat gitu loh. Saking tidak kuatnya menahan bau busuk. Kata Rasulullah, tidak ada bangkai unta, tidak ada bangkai manusia, tidak ada mayat manusia, tidak ada bangkai kambing. Ini adalah bau busuknya orang yang sedang ghibah. Orang yang sedang hibah. Jadi orang hibah itu baunya busuk. Lebih busuk dari bangkai. Makanya pandai-pandai menjaga lisan. Saya katakan tadi, al-lisan jirmuha shaghir wa jurmuha kabir. Wa jurmuha kabir. Bentuknya kecil tapi dosanya yang dihasilkan dari lisan itu kalau tidak bisa menjaganya akan lebih besar. Sampai ada ulama sufi yang mengatakan, subhanalladzi ja'ala syai'an wahidan tusiluhu ilal jannah wa tusiluhu ilan nar. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan satu, subhanalladzi ja'ala syai'an wahidan, yang menjadikan satu ini bisa menjadikan dia masuk surga dan bisa menjadikan dia masuk nerakanya Allah. Apa itu? Lisan. Makanya pandai-pandai menjaga lisan.
Mudah-mudahan kita diberi taufik inayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu bisa menjaga lisan kita. Berbicaralah dengan baik. Kalau tidak bisa bicara dengan baik, lebih baik diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Satu lagi, namimah. Namimah itu mengadu domba. Terakhir, namimah itu mengadu domba. Jadi namimah itu lebih kejam daripada ghibah. Rasulullah SAW pernah berjalan melewati sebuah kuburan. Ketika berjalan melewati sebuah kuburan, Rasulullah mendengar jeritan tangisan yang ada dalam kubur. Ya. Kata Rasul SAW, yang ada di dalam kubur itu sedang disiksa. Ada dua kuburan, satunya disiksa, kata Rasulullah, disiksa karena kalau kencing, ceboknya itu tidak tuntas. Makanya kita kalau kencing, gara-gara kencingnya tidak tuntas, itu disiksa dalam kubur. Makanya perlu diperhatikan pentingnya menjaga kesucian najis dari air kencing itu, menyebabkan siksa kubur. Na'udzubillah. Itu yang satu. Yang satunya kata Rasulullah, dia itu kalau jalan ke sana dia mengadu domba orang lain. Jalan ke sana ngomong si A, "Hei A, kamu itu dikatain sama si B gini. Datang ke si B, B, kamu itu dikatain sama si A gini. Itu namanya adu domba, biar mereka itu bertengkar. Itu menjadikan siksa kubur bagi orang yang melakukan namimah. Mudah-mudahan Allah senantiasa beri taufik kepada kita supaya kita diberi rizki lisan yang bisa bersyukur, rizki lisan yang sukanya berzikir, tidak ngomongin orang lain, rizki lisan yang sukanya membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ghibah kita lisannya busuk, tapi dengan salawat lisan kita harum. Mudah-mudahan yang sedikit membawa manfaat. Barangkali ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. اللهم لك الحمد شكرا لك المن فضلا وانت ربنا حقا ونحن عبدك رقا انت لم تزل ذلك اهلا يا ميسر كل عسير يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير وتيسر عسير عليك يسير يا من لا يحتاج الى البيان والتفسير حاجتنا اليك كثير وانت عالم بها وبصير وخبير. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمدين wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir, barangkali kita sudah banyak melakukan ghibah, ngomongin orang lain, punya banyak dosa terhadap orang lain. Itu kata Rasulullah, itu kita harus sering-sering mendoakan atau meminta ampun kepada orang tersebut yang kita ghibahin. Itu menjadi penghapus dosa kita. Walaupun kita umpama orangnya sudah meninggal, ya dimintakan ampun sama kita. Itu kafarohnya orang yang ghibah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.